Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun salam olahraga dan sahabat Mitra TV dimanapun Anda berada. Sekarang saya masih berada di Komplek PKWR Provinsi Lampung di Waihalim. Kita ada tamu juga ini yang hampir jadi juara dunia sebetulnya. Satu-satunya sekarang ini atlet panco Indonesia, ya bukan hanya Lampung, di Indonesia, yang mampu merebut posisi runner up atau dia bisa masuk di final, bahkan nyaris mengalahkan juara bertahan dari Jepang, dan sekarang memang harus puas di posisi yang kedua, yaitu Mas Widodo Santoso. Selamat malam Mas Widodo. Malam. Waduh, barusan pulang ya dari Malaysia ya? Ya, minggu kemarin baru sampai di rumah. Hari Minggu baru sampai di rumah. Ya. Ini hari Selasa sudah kita todong di sini. Mas Widodo, sekarang kita coba diceritain ini soal kejuaraan di Kuala Lumpur. Ini apa nih, Kit? Itu kejuaraan di Kuala Lumpur itu kejuaraan IFA, International Federation Arm Wrestling. Arm Wrestling ya, itu kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia panco ya? Ya, arm wrestling atau arm wrestling, panco. Arm wrestling. Indonesia dikenalnya panco. Di kita panco, di sana namanya arm wrestling. Ya. Kemudian di kejuaraan dunia itu baru pertama kali apa wis sudah sering? Kalau saya baru pertama kali itu mengikuti kejuaraan internasional. Yang sebelumnya belum pernah. Cuman ya kejuaraan nasional aja di Indonesia. Di Indonesia aja ya. Ini baru sekali. Kejuaraan internasional baru sekali ini. Turun di kelas berapa? 57 kilo. Di bawah 57 ya. kilo senior ya. Senior. Berarti ini semua usia ada di situ. Ya, semua usia. Itu kelas senior itu kelas tertinggi. Nah, di kemarin kejuaraan itu ada beberapa kategori junior itu yang usia di bawah 21 tahun, itu ada 3 kelas, di usia di bawah 15 tahun, di bawah 18 tahun, dan di bawah 21 tahun. Terus ada kelas master, kelas master, grandmaster, dan ultra master. Itu kalau master di atas usia 40 tahun, grandmaster di atas usia 50 tahun, ultra master di atas usia 60 tahun. Oh, jadi yang sudah manula ya? Ya. Masih ada yang ikut juga? Masih banyak. Tapi dari Indonesia nggak ada ya? Dari Indonesia ada kategori yang master aja yang ikut. Ikut di atas 40? Ya, 40 tahun. Yang 50 tahun sudah nggak ada? Nggak ada. Yang banyak dari mana? Yang master sama grandmaster sama ultra master itu? Eropa? Kemarin kebanyakan dari Eropa, dari Amerika, Kanada, terus dari Finlandia, Swedia, itu banyak. Banyak tuh ya, dari Eropa ya. Asia jarang, ke Jepang. Jepang juga banyak, paling banyak Jepang kemarin dari Asianya. Arm wrestling ini sendiri sangat populer ya di Jepang ya. Kalau arm wrestling panco ini ya di luar sana udah sangat banyak peminatnya. Di Jepang apalagi. Kalau Asia, Jepang, Korea, Malaysia, terus di mana itu? Thailand pun ada kemarin datang itu. Terus Filipina ya. Kan kalau Widodo ini kan punya basic dulu memang banyak menimba ilmu panco itu di Jepang. Itu. Nah, diceritakan coba gimana? Ya, suka-sukanya. Sebelum kita cerita juara nanti kita prosesnya ya. Ya, alhamdulillah waktu itu sebenarnya saya tuh minat panco itu udah dari tahun 2015. Maksudnya minat panco tapi belum mendalami. Saya sering di Pekor dulu tuh ada acara Yamaha Marinir itu. Akhirnya mengadakan kan acara panco itu 2015 pun saya ikut, 2016, terakhir 2017 sebelum berangkat ke Jepang. Itu nggak pernah menang. Ya, sama sekali. Karena cuman dulu kan penghobi fitness, Pak. Iya. Saya cuma merasa, wah saya ada power, inginlah nyoba panco gitu. Tapi nggak pernah menang? Nggak pernah menang. Dan setelah saya kan lulus kuliah 2017 itu, saya ingin coba-coba
rasanya kerja apa magang di luar negeri. Oh, gitu. Kerja ke sana Ya, itu ya, magang, kerja. magang, ya. Magang, ya. Lewat di Snaker. Jadi waktu di Jepang kok ada waktu luang saya suntuk. Oh, maaf Pak, saya mau nyalurin hobi ini gimana, hobi saya panco. Akhirnya saya iseng nyari di Facebook arm wrestling tempat saya tinggal kan Niigata, di Niigata itu saya tulis di Facebook Niigata arm wrestling, keluarlah postingan Beberapa kontak panco. postingan. Saya kontak lewat messenger, ngobrol dan akhirnya bertemu pertama kali sama ya Nakamura-san itu. Pertama kali yang saya hubungi Nakamura-san itu, dia kontak saya kontak, berhubungan terus dijemput, diajakin tempat latihan mereka. Oh, langsung bisa direspon ya? Ya langsung itu saya mulai belajar maksudnya gabung sama mereka itu di 2018 bulan 4 kalau nggak salah. Oke. Saya ingat saya itu pertengahan bulan 4. Nah dari situ ya karena menurut mereka saya itu emang benar-benar ada niat mau mendalami panco itu Serius dulu ya, ya. yang ketua dari organisasi panco arm wrestling di Niigata itu bilang sama saya, sudah kamu dalamin ini nanti semua ibaratnya apa kayak administrasi tentang kan ada itu namanya dojo-nya tempat latihannya Yeah. itu dia yang bayarin gitu. Oh, gitu ya. Nah, saya Benar-benar orang baik juga. ya alhamdulillah ya sekarang sudah saya anggap seperti bapak angkat sendiri. Oh, iya, iya. Sekarang sampai sekarang masih kontakan. Masih kontakan ya. Ya itu selama kurang lebih 2,5 tahun saya mendalami panco di sana. Jadi memang, nah sekarang setelah kita tahu di Jepang itu belajar itu ya, Ya. kemudian terus dihubungkan ketika di sini nggak pernah menang, apa sebetulnya teknik yang sebetulnya akhirnya kamu tahu, oh waktu itu memang kita polos aja seperti apa? Itu juga yaitu karena dulu kita terpakunya itu latihannya angkat berat. Ternyata yang kita latih itu nggak fungsi untuk panco, nggak terlalu fungsi, ibaratnya nggak berpengaruh besar itu. Jadi saya diarahin udah kurangin latihan beban kayak gitu, banyakin sparingan, table ibaratnya di meja itu apa sparingan itu. Nanti kamu kan paham otot mana yang kamu gunakan, teknik apa yang kamu pakai, otot mana yang kamu gunakan, itu yang kamu latih kan. Oh, jadi begitu ini dirasakan malah otot yang harus dilatih. Tarik itu, oh otot sini ternyata teknik saya, power saya maksimal di otot sini yang dipakai, itu yang dilatih ya. Selama ini cuma menang angkat berat, nggak taunya Salah juga ya. Ya. Bukan tumpuan kekuatan. ya bukan buat benar-benar untuk memaksimalkan power di atas meja panco, itu bukan. Latihan itu nggak kurang maksimal gitu aja. Oh, jadi memang secara teknis di Jepang itu sudah mulai dipelajari dari nol lagi berarti. Ya, saya belajar dari nol lagi gitu. Jadi tentang teknik, posisi-posisi yang ada kan panco juga karena posisi bahaya, posisi yang tidak dianjurkan. Karena kan kebanyakan mungkin di Indonesia dulu sebelum saya ini asal-asal panco banyak lihat-lihat di YouTube itu patah tangan. Itu jadi di sana benar-benar diantisipasi ini teknik ini, posisi ini jangan dilakuin karena itu berbahaya. Jadi memang ada safety-nya ya ketika Ya, kita melakukan yang bukan kita bukan apa aturannya nggak boleh. Ya itu ada kalau pas lomba itu ada warningnya, ibaratnya peringatan. Jangan lakukan posisi itu, peringatan. Kalau 2 kali peringatan tetap dilakukan, diberhentikan sendiri atau diberhentikan dianggap foul atau pelanggaran itu satu foul. supaya tidak terjadi kecelakaan ya. Jadi sekarang mulai kejuaraan nasional pun ada peraturan itu Ya. dan meminimalisir ada yang patah tangan. Ya, Sekarang sudah tidak ada lagi Ya. patah tangan. Karena itu Ya. resikonya berat. Pasti masih ada, cuman persentasenya semakin kecil. Semakin kecil. Ya karena setiap olahraga kan ada resikonya. Ya resikonya. Resikonya. Apalagi ini berhubungan langsung dengan adu tulang itu. Nah, gitu. kan apa istilahnya juga full body contact kan Ya, biasa itu. kontak body Nah, yang menarik adalah Widodo bisa punya kekuatan kanan dan kiri. Ya, dulu Ya kan? Nggak semua orang punya itu ya. ya tergantung latihannya, keinginannya ya. Kalau saya dulu malah jujur waktu di Jepang lebih kuat tangan kiri dari kanan. Oh, kenapa bisa gitu? Karena dulu sewaktu aktivitas kan, misalnya waktu di kampung di Lampung Timur itu sering kalau waktu nyari rumput itu tangan kiri yang buat angkat awal, waktu buang. Oh, ya.
Jadi, makanya mungkin ototnya lebih terlatih. ya, di sini. tapi untuk panco ya Pak, untuk di panconya bukan kalau untuk power angkat asli maksudnya kerja ya mungkin tangan kanan lebih besar. Iya, akhirnya bukan orang kidal kan? Ya, karena bukan orang kidal. Tapi kalau untuk di panconya waktu itu lebih kuat yang kiri. Gitu kan, dari yang kanan. Nah, ketika di Jepang juga kan lawan-lawannya pasti orang-orang yang sudah memang terdidik ya. Ya, udah mumpuni Ya, sudah punya apa namanya kelas lah. Kalau di karate segala macam kan ada sapu hitam, sapu ini kan Ya. sekarang kemampuannya seperti itu. Kalau di panco ukurannya itu kelas dari pemula itu berat badan. Begitu. ada kategorinya. Kalau dulu saya pernah main di Jepang itu ada kelas pemula, kelas menengah dan kelas emang senior itu kelas senior. Saya dulu awal itu benar-benar dari beginner, dari kelas pemula. Dari itu. pemula ya. Pemula 2018 terus di bulan 9 kalau nggak salah saya udah 5 bulan latihan itu alhamdulillah menjuarai kelas pemula di bawah 70 kilo tangan kanan kiri. Nah, terus Tangan kanan kiri juara semua. Ya, juara satu semua. Masuk. Awal medali saya itu Iya, 2018 itu. Terus di bulan 11-nya saya nyoba ikut ya khusus di ini sih cuman di Jepang Timur itu kejuaraan senior, yang senior. Ikut kelas tangan kiri aja yang menang. Dapat peringkat 3 di 70 kilo. Terus di 2019 saya udah naik ke kelas menengah kan Pak itu. Kelas menengah tapi perlombaannya belum ada itu waktu itu. Jadi di 2019 bulan 3 itu di Jepang Timur juga, nasionalan juga itu di Jepang. Saya juara satu tangan kiri. Tangan kanannya belum mumpuni waktu itu. Jadi tangan kirinya yang juara satu. Nah, terus di bulan 4 baru ada kejuaraan nasional di Miyagi Ken itu. Ya Jepang Tengah kalau nggak salah itu posisinya. Itu menjuarai kelas menengah di bawah 65 kilo tangan kanan kiri. Tangan kanan kiri, dua-duanya juara. Ya, nah setelah itu saya udah naik ke kelas senior. Terakhir event saya di Jepang Timur itu bulan 9 saya juara 3 tangan kiri dan juara 2 tangan kanan. Setelah itu 2019 bulan 11 itu saya pertama kali terjun ke event seluruh Jepang. Seluruh Jepang. Nasional ya? Ya, nasional seluruh Jepang. Yaitu saya ketemu yang lawannya yang kemarin itu. Belum mumpuni sama sekali karena yang saya kalau dihitung baru 1,5 tahun latihan itu. Yang lainnya minimal udah 7 tahun. Udah ada yang belasan tahun. Iya. Jadi ya jadi pelajaran lah itu. Jadi dari kemarin siapa namanya yang Jepang tuh? Yuki Teruoka. Dia sekarang menempati posisi 1 di kelas min 60 kilo, min 50 kilo di Jepang. Di Jepang ya. Dan ini internasional dia juga akhirnya jadi nomor 1 juga ya. Ya, tahun kemarin dia juaranya. Sekarang juga mempertahankan dia juaranya. Ya, ini kan menarik juga ya kalau kita ngomongin tangan kiri tangan kanan. Ya. Kalau di Indonesia jarang yang tangan kiri. Kalau di Indonesia dari saya pulang dari Jepang itu belum ada kejuaraan tangan kiri. Jadi nggak kepake. Ya, makanya kemarin sebenarnya event kemarin itu ya uji coba lagi ya, masih ada nggak kemampuan tangan kiri. Jadi sebelum turnamen kemarin udah off sekitar 1,5 tahun baru saya latih 3-4 bulan sih kemarin. Yang dapat peringkat kelima. Masih peringkat kelima ya. Dengan lawan-lawan yang itu ya. Kemudian yang di tangan kanannya di peringkat kedua. Ya. Oke, nanti kita ini piagam-piagamnya ada ya. Nanti kita tunjukkan ya di sini ya, nggak apa-apa. Nanti kita ambil gambarnya sendiri, kita tunjukkan ini piagam apa. Kemudian yang di segmen ini kita masih membahas soal perjalanan Widodo ke memilih panco. Tadinya kan pasti panco itu bukan pilihan utama tadinya ya. Sebelumnya olahraganya apa? Sebelumnya saya tuh semua olahraga saya coba Pak. Dulu dari sepak bola, dari voli. Dulu waktu kuliah mau mendalami body contest gitu. Cuma saya pikir, aduh, di body contest saya kira kan awal dari body contest, wah ternyata body contest ini prosesnya harus asupan suplemennya banyak.
biayanya mahal banget ya. Biayanya mahal, terus kalau kejuaraan masih sistem dinilai sama orang. Jadi kan ibaratnya kalau sistem penilaian orang kan saya pikir Subjektif ya ya. subjektif. Kalau ya objektif masih mending, kalau subjektif itu kita nggak kenal maka Ya, gitu kita kan. akan mungkin juara. Jadi saya ini kayaknya bukan ini saya ibaratnya nggak bisa, maksudnya saya kurang sreg gitu ya. kurang sreg akhirnya. Gitu. Terus kalau waktu di kampung seneng main voli Pak. Masih boleh ya. Voli saya mendalami dulu. Ibaratnya Bahkan badannya kan pendek kalau. ya walaupun saya dulu sempet ya ikut ya antar kampung lah itu Pak, antar kampung antar desa. Masih mahasiswanya, masih ya, sekolah ya. mahasiswa itu. Ya setelah mendalami kita yang udah, ya itu subjektif lagi Pak. Jadi kita udah mendalami latihan tapi nggak terlalu dekat sama Pelatih. atau ininya manajernya ibaratnya. Nggak Nggak dipakai. dipasang. Padahal yang malah yang dimainin lebih kapasitasnya lebih di bawah saya gitu. Itu saya dari situ udah mulai saya nggak mau olahraga yang Tergantung bentuknya orang lain ya. bentuknya tim, tergantung sama penilaian orang lain. Itu saya udah nggak mau. Itu akhirnya apa yang ini yang mungkin saya bisa berdalam dengan kemampuan saya sendiri, yaitu akhirnya Panco ini saya karena saya pikir Panco ini walaupun tetap ada wasitnya, ada referee-nya, mungkin berpengaruh 10-20%. Iya, karena kekuatan kita ya, gitu aja. Karena kan dia mematuhi peraturan aja. Kalau kita emang udah menang power, mau dia wasitnya curang atau gimana, nggak bisa ya. Ya. Karena kita harus nyentuh kan, kalau nyentuh kan nggak mungkin gitu kan. Iya, gitu aja. Iya. Ada Ada yang menarik. Kemudian dari situ dari Jepang ke sini sudah mulai ikut kejuaraan kapan? Saya pulang kan 2020 Pak. Terus Pas ini ya COVID ya? ya masih COVID itu 2020 bulan 10. Dari 2020 saya mengikuti lomba lagi itu baru di 2021 bulan 12 di Prinsewu itu open. Itu setelah saya nikah ya Pak. Jadi open. Jadi 2 tahun itu nganggur ya? Jadi 2 tahun, setahun ya? Kan dari sana pulang ke sini, dari sana masuk pertandingan 2019 itu? 2019 sudah, 2020 awal udah gak ada pertandingan karena udah masuk COVID itu. Oh iya, jadi setahun, ya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya kan? Ya. Kan Desember 21. Ya. Ya kan, dari 20 ke 2, hampir 2 tahun ya? Ya, hampir 2 tahun itu. Itu tapi tetap latihan? Latihan, kalau latihan saya tetap latihan. Nggak pernah, saya nggak ada prinsip, nggak ada perlombaan, nggak latihan itu nggak. Saya berprinsip itu malah latihan itu malah jadi suatu Menunggu lama ya? kebutuhan buat saya. Kalau nggak latihan kayak kurang. Jadi nanti pas mendekati kejuaraan kita ibaratnya pemanasan aja dikit gitu. Karena latihan beratnya udah tiap hari rutin. Oh gitu, punya sarana latihan sendiri? Di rumah ada Pak. Kayak home training sih Pak. Jadi nggak harus ke tempat gym atau tapi teman-teman yang lain ada ikut latihan? Ya ada yang ke rumah, kalau pas sparingan main ke rumah, kalau pengen latihan. Saya kan latihannya agak aneh sendiri, dibilangnya kalau di Indonesia terkenalnya bocah karet, karena latihannya cuma pakai karet aja Pak. Oh, karet beban paling sedikit, pakai air masukin ke jerigen, pakai tali kayak gitu aja. Home training aja, karena saya pikir waktunya, kadang nyari waktu luang itu susah Pak. Kalau kita harus ke tempat gym ini kan kayak malas. Kalau udah di rumah latihan, ada karet, lihat karet tuh pengen latihan gitu. Jadi pulang kerja harus gitu ya? Rutinitas seperti itu. Kerja jam berapa, pulang jam berapa? Kalau saya shift-shiftan juga kadang, kalau yang pas shift pagi kerja jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Kalau shift siang bisa jam 10, jam 12, pulang jam paling cepat itu sebelum maghrib. Jadi udah bisa pulang ya. Ya, latihan. Oke, nanti kita akan teruskan lagi di sesi yang kedua, masih ngomongin kejuaraannya yang di Jepang, bagaimana suka dukanya. Setelah itu nanti kita ngomongin yang lain tentang perkembangan Pokti atau Pokda ya. Sekarang ada juga nanti saya udah dengar ada Panco juga yang prestasi. Ada Panco yang prestasi juga, dan itu mungkin juga bisa dipakai sebagai kendaraan untuk berprestasi nantinya.
Ya, sahabat Mitra TV, kita akan ketemu lagi di sesi yang kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana, tetap di Mitra TV ya, kami akan kembali. Baik, kita lanjutkan. Kita masih di dialog olahraga bersama Widodo Santoso ya, sekarang dari Presewu, sebetulnya aslinya Lampung Timur. Aslinya Lampung Timur. Saya nulisnya anak Presewu, ya, nggak apa-apa ya. Kemudian saya akan lanjutkan perbincangan dengan Widodo ini karena lebih menarik, karena tadi sudah kenapa bisa memilih Panco, karena dia pingin kekuatannya dia sendiri yang menentukan, kalah atau menang itu saya yang menentukan, seperti itu ya. Tidak mau ada penilaian yang itu apalah istilahnya ya, subjektivitas itu ya, itu yang merugikan barangkali. Kemudian kesini udah mulai banyak kejuaraan di Indonesia yang sudah banyak gak terhitung mungkin ya. Udah belakangan ini ke beberapa tempat yang kemarin selalu juara ya, mungkin. Kalau naik kelas baru mungkin kalah sama yang lebih. Kalahnya kemarin di mana? Kalau kalah yang kemarin dapat juara 2. Juara 2 di Tangerang tahun 2022 kemarin bulan 7 itu. Karena saya juga ikut 2 kelas, kelas 65 kilo sama kelas 75 kilo. 65 kilonya dapat juara 1, yang kelas 75 nya dapat juara 2. Iya, karena pelawannya lebih gede semua. Ya, selain lebih besar juga stamina-nya berkurang. Dua kelas. Itu boleh ya kalau gitu. Kalau sepanjang dia masih di bawah. Ya, di bawah itu beratnya. Nah, kan sekarang tetap aja ngambilnya di modelnya di 60 ke bawah, 65 ke bawah gitu kan. Kemarin malah turun berat badannya banyak tuh, 57. Ya, turun berat badan. Terakhir itu di bulan habis Fornas bulan 7 itu berat masih 64,7 kilo. Di Fornas turun di kelas apa? 65 kilo. 65. Ya. Berarti berkurangnya hampir 8 kilo tuh. Ya. Kemarin terakhir waktu timbang itu 56,8 kilo ya. Dietnya berapa lama? Sebenarnya dietnya udah dari Fornas itu bulan 7, berarti 8, 9, 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan itu bisa turun sebegitu. Iya. Enggak sakit badannya. Karena udah pernah coba sih Pak, waktu yang di Jepang itu udah pernah coba. Di Jepang itu malah lebih drastis lagi, dari 64 ke 56,6 itu sebulan cuman. Lebih. Gimana cara dietnya? Kalau ini orang-orang yang obesitas sama. Ya kalau mau diet itu ya kurangin asupan karbohidrat Pak, kalau saya glukosanya itu. Jadi pagi itu saya makan pagi itu biasanya cuma roti gandum roti tawar nggak apa-apa, roti tawar itu secukupnya. Kalau siang makan biasa nggak apa-apa, cuman jangan laju makannya banyak ya, secukupnya aja. Terus kalau malamnya biasanya saya maghrib itu paling lama, paling terakhir makan itu malam tidak makan lagi. Itu maghrib makannya kalau nggak telur ya buang, rebus telur rebus 2 sampai 3 butir. Telur rebus aja? Iya, kalau udah buang gitu. Jadi kalau menurut pengalaman, sakit nggak kalau diet cepat itu terus badannya tuh turun banyak gitu? Ada yang mungkin nggak ada mungkin badan. Kalau yang belum terbiasa, yang bahaya itu lambung, asam lambung naik itu kalau ada asam lambung. Kalau saran saya kalau buat yang mau diet punya asam lambung ya ganti aja karbohidratnya itu pakai jagung, kalau enggak pakai ini. Pokoknya jangan beras saja ya? Ya, jangan beras, jangan nasi, karena nasi kandungan glukosanya tinggi, itu yang bikin gemuk ya. Oh, itu yang cepat ya? Memang diganti buah-buahan ya, apa-apa ya? Misalnya ketela, rabat gitu ya? Terus ubi gitu bisa ya? Jagung. Terus naikin berat badannya lagi lebih gampang ya? Ya, kalau sekarang gampang. Sekarang udah 62 kilo. Oh gitu? Udah 62 kilo. Baru berapa hari? Hari Kamis. 30 ya, tanggal 30 waktu kemarin ya? Ya, pertandingannya 30 ya? Ya, tapi timbang badannya kan hari Kamis, tanggal 28, 9, 30, 1, 2, 3, 7
6 hari. 6 hari udah naik lagi ya, Iya, udah 62 kilo. Oh, luar biasa. Jadi mainin berat badan itu semaunya. Iya. Tinggal tergantung bagaimana makan itu Iya, ya. pola makannya. Nah, kemudian sekarang di perjalanan, nah sekarang di Jepang itu kan lawan-lawannya banyak yang hebat-hebat tuh. Ya. Meskipun berat badan segitu pasti pengalaman atau kemampuannya juga nggak main-main, sudah berani ke Malaysia, ke Kuala Lumpur Ya. itu pasti ada dari Kanada ya, dari Kanada, Amerika Serikat juga kan. Terus ada yang dari Polandia. Yunani ya, yang Polandia. kamu kan banyak dari Ya. itu ya, Polandia. Nah ini kan justru Asia yang banyak juara. Satu dari Amerika ya, siapa ya? Sorry, Amerika yang kemarin Ya. itu Dari Yunani, Pachenko. Yuri Basenko, Kiri dan kiri. atau si Bravo siapa namanya? Santino Bravo dari Amerika. Ini dari Amerika itu di urutan 4 besar ya. Empat. Widodo sama yang siapa? Hideyuki. Hideyuki itu di 2 besar ya. Jadi Ya. kalau melihat dari pertandingan terakhir saja yang ada di video itu ada 2 kali lawan Eropa itu ya, Ya, yang kayaknya enak bener gitu, jis gitu langsung. Lawan Kanada sama lawan Yang 4 besar ya. Ya. Sama Polandia itu. Polandia itu kayaknya badannya dia juga lebih tinggi, lebih besar gitu. Iya. Kenapa bisa seperti terkejut dia karena Ya, kecepatan atau seperti keunggulan orang Asia itu speed atau kecepatannya gitu. Gitu. Jadi orang baru sekak gitu Ya, ya, langsung kita tarik gitu. kaget sampai ngelihat lawannya, wah seperti itu ya. Ya, kalau untuk kecepatan emang yang diunggulkan emang Asia sih. Dalam bentuk olahraga pun maksudnya itu tetap speed itu Asia Yang punya kebanyakan ya. menguasai. Nah, di Jepang juga gitu. Nah, ketika ketemu Jepang kan ini alot nih berapa kali nih? Iya, Itu kemarin. berapa kali ya kira-kira? Sampai berapa kali diikat tangannya itu ya? Saya 2 kali, 5 kali kalau nggak salah. Ya, terlama itu ya. Ya, Terlama. itu terseru. Nah. Sampai wasitnya bilang terima kasih sudah memberikan hiburan yang terbaik. Oh, lainnya paling 1 kali, Langsung tarik, satu kali Ah. gitu, pindah lagi 1 kali gitu kan. Kalau ini kan sampai berkali-kali ya. Seru paling lama. Ya. Jadi kedudukannya 3-2 berarti kalau itu. 2-1. Oh 2-1. Iya. Ada yang tidak jatuh, kemudian waktunya cukup gitu diberhentikan. Ya. Gimana sih aturannya kalau apa ya pacu itu waktu apa gimana? Enggak pakai waktu Pak. Dia jadi ada posisi, ada bantalan samping kanan kiri itu kan. Jadi kalau pergelangan ini sudah Menyentuh. setara atau menyentuh setara tingginya sama bantalan samping itu dianggap kalah. Oh meski tidak menyentuh sudah dianggap Ya. kalah. Tuh. Itu yang aturan pertama. Terus 2 kali fall, misalnya siku terangkat, terus siku keluar dari bantalan, ada kan bantalan kotaknya itu Iya, iya. keluar dari bantalan 2 kali fall, Benar. dianggap kalah. Dianggap kalah ya. Ada salah satunya yang ini juga ya. Ya, patokannya itu 2 kali itu aja. Jadi itu juga kita harus memenuhi syarat itu apa ya hati-hati juga. Ya, hati-hati benar. Jadi Cuma ya, sedikit langsung banget. tarik tetap mikirin loh siku ini keluar enggak gitu. Ya, tapi kalau melihat Widodo tampil di final itu kakinya banyak ke sana ya. Ya, ke depan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kaki satu kaki di nendang ke meja itu nggak apa-apa. Tapi satunya juga nendang ke bawahnya agak kenceng juga kan? Ya nggak apa-apa. Itu yang penting tidak terangkat sih. Cuma kaki satu yang terangkat itu iya. diperbolehkan. Diperbolehkan. Jadi aturannya begitu ya. Iya. Karena kalau dilihat posturnya kan kamu kalah tinggi Kalah tinggi. juga. Kalah tinggi kan. Iya. Tinggi banget orangnya gitu. Jadi mereka cukup segitu tapi apa ya istilahnya? Tarikannya lebih orang tinggi itu lebih ini nggak? Lebih kuat nggak gitu? Dia lebih ke jangkauan jari dia Pak. Maka mungkin kalau ini jadi seperti ini posisinya. Jadi dia lebih enak untuk nyari Selah gitu ya. ruang serangnya lebih lincah, lebih leluasa. Kalau pendek ya cuma benar-benar ngandelin power aja kalau pendek. Jadi memang ada keuntungannya ya? Ya, Ada lebih menguntungkan orang yang tinggi gitu. Oh gitu. Nah kemarin kan termasuk memberikan perlawanan yang cukup alot ya, sehingga menjadi orang yang sekarang menurut catatan ada orang pertama Indonesia yang bisa masuk final sepanjang ada Panco ya, ada Panco di Indonesia ini. Apa komentar-komentar teman-teman atau mungkin dari Asia misalnya? Kalau kemarin komentar dari orang Jepang yang paling heboh itu
Karena kan waktu yang 2019 4 tahun lalu ketemu kan, dibilang Masih ingat ya? ya masih ingat teman-teman itu masih. Sangat luar biasa karena selama ini Teraoka belum pernah mendapatkan perlawanan yang sengit dari pemacu di Jepang juga gitu. Terus dalam perkembangan selama 4 tahun itu sangat pesat, perkembangan 4 tahun itu sangat pesat sekali itu. Terus kalau dari teman-teman dari Malaysia, dari Kanada pun mengucapkan itu, dia bilang wah sangat pertunjukannya sangat menarik sekali katanya. Kamu menang power, dia bilang Pak, yang orang Malaysia bilang itu. Ada juga teman juga orang Jepang, kamu menang power, cuman pengalaman dan teknik dia lebih unggul. Iya. Jadi karena dia juga mungkin di sana kompetisi ketat ya. Ya sering, kalau di sana bisa setahun bisa 6-7 kali kalau di Jepang. Nah itu kan juga menjadi jam terbang yang membedakan ya. Kira-kira teknik apa yang kamu dapatkan setelah kekalahan sama Jepang itu? Kan pasti ada ngerasa kan? Ya. Ada apa yang bisa didapat? Jadi ngerasa kemarin itu saya kalah di teknik, dia pakai teknik top roll. Top roll. Jadi grip saya nggak masuk. Nggak masuk. Jadi sekarang dapat ilmu, berarti untuk menangani teknik itu ibaratnya masuknya pergelangan saya harus lebih kuat. Hukumnya itu lebih kuat. Itu untuk menekan tangan dia. Ya, supaya dia nggak bisa narik ke belakang. Top roll. Nah itu kan juga tergantung lawan tuh, tergantung lawan yang tangannya panjang atau tangannya pendek atau tangannya lebih besar. Itu makanya ada teknik-tekniknya Pak. Kalau top roll kadang kalah sama hook pun bisa kalah sama top roll. Tergantung kita baca lawan aja. Oh lawan pakai top roll, ya, kita harus pakai hook yang benar-benar nanganin dia supaya nggak masuk power maksimal buat top roll. Nah kalau di sana kemarin sampai ke final main berapa kali? Sampai ke final itu 5 kali ya. 5 kali karena menang terus itu ya, dalam hari ya. Nah kemudian kan ada teman-teman dari Indonesia tuh. Ya. Ada siapa Pak Asep ya? Egi ya. Itu. Egi ini semuanya ada juga di daerah itu, dan kemudian kalau kita melihat tabel terakhir itu dia urutan 8 dan 9. Si Widodo di tangan kiri urutan kelima. Oh ya, itu si Teddy sama ini. Teddy sama Egi ya. Itu juga kelasnya sama kan? Kalah sama-sama. Dia juga mereka. Kalau si Egi enggak, karena dia memang berat badannya segitu. Kalau si Teddy sama-sama berat badannya dia juga. Dia juga ya. Pengaruhnya yang tidak diet sama diet apa? Kalau diet mungkin ya powernya sedikit turun. Kalau nggak diimbangi sama latihannya. Karena turun berat badan itu kan ada pasti ototnya pun agak ya. Ya, dan itu memang berpengaruh ya. Kalau kamu maksimal ikut di kelas berapa sebetulnya? Kalau yang bukan yang kejuaraan internasional kemarin? Kalau saya ibaratnya bahasanya off season atau nggak ikut kejuaraan ini ya min 65 kilo. Berat saya normalnya kan cuma 63, 64 gitu. Jadi 65 itu sudah gemuk berat jalannya kalau udah nggak berminat lagi kalau mau gendut-gendut amat ya. Ya kalau besar kalau masih dalam masa lemak itu nggak pengaruh ke power ya. Malah tambah berat, power kita nggak naik ya sama aja. Nah terus sekarang kalau setelah kejuaraan dunia itu yang baru pertama kali, apa yang bisa diambil hikmahnya dan akan diterapkan di Indonesia, mungkin juga dijelaskan ke teman-teman mungkin itu. Kalau setelah pengalaman di kejuaraan dunia kemarin ya itu berarti di sana itu emang kita saat pertama kali mau start itu mau di wasit belum mau nyatakan ready go itu kita harus tahu lawan itu mau menggunakan teknik apa itu pun harus tahu. Jadi kita harus memutuskan di awal ini, dia lawan pakai teknik misalnya lewat teknik top roll, berarti kita harus pakai hook. Oh jadi lawan itu ketika dia main kita lihatin dulu? Ya harus melatih kan waktu main teknik pakai ini. Oh jadi kita semua yang main kita harus melihat ya, ini nanti calon lawan kita harus kita lihat. Ya. Itu menentukan sekali ya? Menentukan sekali. Kalau kita kemarin sempat yang kiri sebenarnya saya tuh kayaknya bisa podium karena saya salah teknik di awal yang bertemu Malaysia. Itu saya salah. Malaysia kena juara ya? Enggak, gugur juga dia. Tapi akhirnya peringkat di bawah saya karena kan
sama-sama kalah. Oh, ini yang si ini Fikri. Fikri. Nah, jadi itu saya di penyisian kan bertemu dia kan. Jadi saya harusnya itu duel aja hook, saya pakai top roll. Keambil lah jempolnya, jadi kalah full jempol masuk ke itu. Terus ketemu 2 kalinya perebutan juara 5 dan juara 6, saya ketemu orang itu lagi, akhirnya yang menang. Aduh, itu salahnya, kecewanya di situ kemarinnya lagi. Tadinya kalau udah menang duluan mah nggak bisa, kemungkinan bisa podium 3 lah. 3 lah gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi banyaklah pengalaman yang bisa diambil di situ ya, dari kebiasaan orang Asia seperti apa, orang Eropa berbeda-beda ya pasti ya. Pasti betul. Oke, nanti kita lanjutkan di sesi yang ketiga ya, masih kita dengan acara di Dialog Olahraga. Pemirsa, kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan kembali di segmen yang terakhir masih dengan Mas Widodo Santoso. Setelah pesan-pesan berikut ini kita akan lihat apa saja medali yang dia dapat, kemudian piagam yang nanti kita dapat ya, kita tunjukkan kepada mereka. Dan kemana-mana tetap di Dialog Olahraga Mitra TV. Ya, kita kembali di Dialog Olahraga masih dengan Mas Widodo Santoso. Nah, saya juga banyak medali. Wah, medali apa? Sampai dia nggak muat, jadi saya ambil. Belum yang ini juga. Nanti ini juga beberapa piagam ya. Yang ini yang terbaru aja nih. Kemarin yang Widodo, apa namanya? World Champion. Ini pialanya, ini medalinya. Ya, oke. Kemudian itu banyak sekali yang berbahasa Jepang juga. Ya, ini yang dari Jepang. Ini ini yang dari Jepang. Ini ada, gini ya Pak, ada Jawanya, tulisan Jawa apa? Japan Arm Wrestling Asosiasi. Oh, ya Jawa ya. Jepang. Nggak tahu nih huruf kanji ya. Oke, ini terus ini ada yang lain-lain. Oke, banyak banget. Nah, kita cerita ini dari apa namanya yang sudah ada di sini. Ini cerita keliling jadi ya. Ini medali pertama yang mana? Ya, ini medali pertama. Ini gimana saya ceritanya? dapatkan pertama kali kelas pemula 70 kilo. Tangan kanan kiri. Oh, gitu ya. Tangan kanan kiri dapat emas semua ya. Semua. Nah, jadi ini jangan hilang nih. Ya, ini untuk pertama kali tadi. Pertama kali saya mendapatkan penghargaan itu. Medali pertama seumur umur. Oke, kemudian yang lain yang ini? Yang ini kan perak. Nah, di perunggu ini saya juara senior tangan kiri. Yang kedua ini. Terus ketiga medali emas tangan kiri. Terus keempat 5 yang kejuaraan ini 2 tangan kiri kelas menengah. Saya dapat wadah medalinya mah keren ya. Ya. Terus yang terakhir perak sama perunggu. Perak untuk tangan kanan, yang perunggu tangan kiri. Ini di Jepang semua ya. Makanya piala Jepang, nggak ada piala Indonesia kayak gini ya. Apa namanya? Belum dapat. Ya, ini ya di Fornas ya. Di Fornas Bandung kemarin. Nah, itu banyak sekali dari mana? Dari Pokti. Ini kemarin dan ini 2021 kemarin dan 2023 kemarin bulan 3 Bandung Cup di Kalianda, Lampung Selatan. Dapat 2 kelas juga, kelas 65 min 75. Terus Okami ini di Palembang. Saya ini nekat ikut Okami ini, acara Okami di Palembang ini karena kelasnya kelas min 85 kilo. Oh, paling berat ya itu ya. Dapat juara 2 masih menang juga sama orang Jepang. Masih dapat juara 2. Luar biasa. Terus ini Pokti, ini Supermat iba melawan juara kelas bebas pemula di Jakarta kemarin kan dia menang dapat ini. Terus ini yang saya ikut 2 kelas tahun kemarin 2022 bulan 7 di Balai Kota Tangerang, yang medali emas kelas 65 kilo dan medali peraknya kelas min 75 kilo. Waduh, luar biasa.
Terus kejuaraan apa lagi banyak sih. Fornas Palembang Palembang itu ya. 2022 2021. Beda ya medalinya sama Beda. Tapi ya tetap aja. Ya tetap nilainya tetap. Ya Alhamdulillah dapat mempertahankan gelar juara 65 kilo. Di Palembang juara 1, di kemarin di Bandung pun masih mempertahankan juara 1 juga. Oke. Dari semua yang diperoleh sekarang ini, kira-kira sudah puas belum? Masih, menurut saya masih belum mencapai batas maksimalnya ya, masih bisa berkembang lagi, saya masih merasa masih banyak yang perlu dipelajari ya. Sekarang umur berapa? Sekarang 31 mau ke 32. Wow, masih jauh ya. Belum masuk ke master ya. Jadi master kan di atas 40. Ya. Jadi artinya lawan-lawannya masih banyak yang usia sampai dengan 40 tahun. Iya, masih kemungkinan kalau tapi tahun depan tak jauh sih Pak, di Yunani ya, kita tergantung. Yang kejuaraan dunia ya itu di Yunani, yang IFA ini di Yunani. Tavisa juga tahun depan salah ada Tavisa itu di Jerman. Tavisa itu bisa dibilang olimpiadenya olahraga masyarakat. Oh ya. Tavisa itu. Termasuk ini ya, termasuk asosiasi ya. Oke. Jadi kalau ini udah kecanduan pengen ikut terus di ini ya ke dunia ya, sudah punya kepegangan gitu. Insya Allah masih. Sayang ini biasanya yang membiayain siapa? Kalau kemarin ini jujur aja Mas Teddy itu salah satu yang menyupport saya, karena pertemuan saya dengan dia itu karena dia dulu kan melakukan challenge berhadiah gitu, bisa ngalahin dia tangan kiri dapat hadiah berupa uang dan ini sertifikat, dan saya bisa mengalahkan dia tangan kanan kiri. Dan dia bilang, Mas, nanti kalau ada event internasional di dekat-dekat sini, misalnya apa Singapura, apa Malaysia, berangkat ya, saya yang biayai gitu. Ya, enggak semuanya sih, cuman pokoknya dia ada support ya. Yang sebenarnya yang mensupport awal ya Mas Dedi itu. Terus akhirnya kawan-kawan juga ada yang emang yang punya ibaratnya mempingin saya mencoba ajang internasional, ya bantu support mereka juga. Gitu ya, kerukunan dari atlet juga ya. Kawan juga. Kalau dari organisasi misalnya? Kalau dari Poktinya sendiri sih cuma ibaratnya ya, mungkin kalau dari organisasinya nggak ada, cuman ya ketua-ketuanya aja sih sebenarnya. Pribadi gitu ya, pribadi yang punya kepedulian soal ini ya. Nah, kita bicara Panco di Lampung lah sekarang. Ya. Kira-kira Panco di Lampung ini perkembangannya seperti apa ini? Kalau Panco di Lampung alhamdulillah sampai sekarang, dari pertama saya pulang sampai sekarang alhamdulillah perkembangannya pesat Pak. Oke, baik. Jadi salah satu provinsi yang ditakuti sebenarnya kalau untuk gitu ya? pas ada kejuaraan. Karena kemarin Fornas Bandung kemarin alhamdulillah kita jadi juara umum. Iya, dapat berapa emas kemarin? Kemarin 3 emas, 2 perak, 2 perunggu, 7 medali kita bawa pulang. Di 7 kelas itu? Atau ada kita yang kelasnya double Lampung? 10 itu kita ngirim 10 atlet. Ya. Dapatnya itu 7 ya, 3 yang karena mungkin satu kelas ya, ya ada satu kelas, terus ada ya emang lawannya berat-berat Pak. Kelas bebasnya berat-berat. Kita nggak dapat di kelas bebasnya. Jadi perkembangannya cukup pesat. Sangat pesat. Sekarang bagaimana kira-kira kita bisa tahu kita anak-anak muda terutama yang punya potensi itu mulai dari umur berapa dia bisa belajar Panco? Kalau untuk belajar Panco saya sarankan sih setelah lulus SD situ. Kalau waktu usia SD kemungkinan belum kita lakukan table time, maksudnya belum diadu. Belum diadu, bertemu secara langsung belum. Tapi kita untuk sarankan untuk membentuk otot dulu. Di usia SD itu usia 12 tahun ke bawah lah kita bentukan otot. Baru nanti kalau udah masuk SMP kita pelajari tentang teknik, itu lebih baik itu. Jadi belum boleh tanding tapi bentuk otot ya Mas. Ya, karena dunia juga kan kemarin terakhir yang dipertarungkan kan kelas U15 tahun. Paling rendah di SMP ya. Iya, SMP 15 tahun, 18
memperkenalkan Panco ini yang terbaik itu seperti apa? Mau ke sekolah-sekolah atau kejuaraan-kejuaraan terus seperti itu? Sebenarnya kalau memperkenalkan Panco itu banyak cara sih Pak. Mungkin misalnya kayak pas ada acara jalan sehat, kita taruh meja di situ. Oke, pas rame masa ya. Sosialisasi. Kalau misalnya Di mall-mall gitu ya? Ya di mall ada acara kita pas di sana. Kalau misalnya mallnya mau ngadain event, ya kita buat event di situ. Gitu. Terus misalnya kayak kalau di sekolah-sekolah, biasanya kemungkinan kalau di sekolah kan pas acara setelah ulangan. Ibaratnya technical meeting apa gimana? Kelas meeting. Kelas meeting, Iya, kelas meeting lupa. kelas meeting. Ya kan itu kemungkinan kan ajang olahraga kan setelah ulangan semester. Perubahan antar kelas gitu ya. Mungkin kita bisa sosialisasi waktu itu. Jadi cukup punya ini ya, menjanjikan lah ya ini untuk Iya. bisa ngerangkum pelajar gitu. Kira-kira ada kejuaraan pelajar seperti itu mungkin juga ya? Kemungkinan bisa jadi bisa diadakan seperti itu kalau banyak peminat memang kita dari. Ya tapi teknik harus supaya nggak ada sampai keselip, patah. Iya gitu. itu. Ya gitu, memang Makanya harus edukasi dulu. Edukasi di sekolah itu memang harus perlu. Dan untuk menghindari juga sekarang kebanyakan anak-anak muda itu kan masih di sekolah itu, ayo sepak bola Ya, itu yang bahaya gitu ya. atau taklah itu yang perlu diedukasi yang seperti itu Pak. Iya iya. Supaya Jadi melakukan panco itu tidak sembarangan. ya ada sembarangan itu semua ada tekniknya, ada lapangannya sendiri, mejanya sendiri. Iya iya iya. Oke, Mas Widodo, terakhir mungkin kita ingin tahu apa pesan-pesannya Mas Widodo untuk teman-teman terutama di Lampung lah, untuk mungkin kejuaraan nasional kan masih banyak. Oh iya, pesannya untuk para pemanco Lampung dan yang belum bergabung di Panco Lampung, ya giatlah berlatih, karena seperti yang tertulis di baju saya kemarin itu, sulit bukan berarti tidak mungkin. Ya, jadi kalau kita sudah menanamkan itu dalam pikiran kita, pasti kita akan menemukan jalan keluarnya, Bang. Seperti itu. Supaya kita kuat kayak mana latihannya. Pemacu lah ya itu. Iya, memacu kita untuk selalu berlatih seperti itu. Kalau di rumah suka ada anak-anak muda yang pengen belajar Mas Wid gitu? Banyak Pak. Banyak ya? Banyak. Oh banyak ya? Main ke rumah. Oh iya. Belum bikin kursus khusus? Untuk sementara ini masih welcome semua ini. Oh. Kalau mau latihan, ayo latihan. Pokoknya senang dulu ya. Iya. Senang dulu aja, nggak usah mikirin neko-neko. Senang dulu bisa, baru nanti mungkin diarahkan seperti itu. Oke, perlu berapa tahun untuk belajar panco sampai tahu tekniknya bagus? Kalau untuk teknik bagus itu nggak perlu hitungan tahun, sebulan pun sudah bisa. Udah bisa. Cuman kan tergantung orangnya masing-masing gitu. Ketekunan bener-bener niatnya orang itu kayak mana itu yang perlu. Oke Mas Widodo, waktunya juga yang harus memisahkan kita. Terima kasih sudah datang jauh-jauh nih dari Sewu sampai ke Bandar Lampung, karena kita juga susah banget kalau mau wirawiri ya, mau ngalahin ke sini. Dan sahabat Mitra TV, demikian tadi dengan Mas Widodo, ilmunya banyak ternyata yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik. Teman-teman yang berminat untuk panco, silakan, kita tetap bisa terbuka dengan Mas Widodo ya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Kita sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan saya dan Berti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam panco. Salam panco.